Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi ke mata pelajaran fisika SMA kelas 12 semester 1. Baik, di pembelajaran daring kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kelanjutan materi sebelumnya, yakni tentang rangkaian arus listrik searah. Nah, di subbab yang kedua ini, kita akan belajar mengenai hukum Ohm dan hambatan listrik gitu. Di mana nanti kita akan belajar bagaimana Ohm itu menemukan hubungan antara arus dan tegangan yang telah teman-teman kemarin dapatkan datanya. Gitu. Oke, di sini hukum Ohm ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama George Simon Ohm. Di mana George Simon Ohm ini dia menemukan suatu hubungan antara hambatan, tegangan, dan kuat arus. Rangkaian yang digunakan Ohm persis atau mirip dengan kemarin yang kita simulasikan di PET, di mana terdapat baterai sebagai sumber tegangannya, kemudian terdapat dia dihubungkan oleh sebuah konduktor, kemudian diukur tuh arusnya gimana. Nah, ternyata Ohm itu dia mendapatkan suatu hukum atau suatu hasil eksperimennya nih. Ternyata bunyi hukum Ohm itu kuat arus dalam suatu rangkaian, dia akan sebanding dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaiannya. Kalau secara matematis, dia dapat dituliskan I sebanding dengan V. Dan I, dia berbanding terbalik dengan R atau sebanding dengan seper-R-nya. Gitu ya. Nah, dari persamaan atau dari hasil eksperimen ini, didapatkanlah sebuah persamaan hukum Ohm. Begini. Nah, rumus Ohm didefinisikan sebagai I sama dengan V per R-nya, atau R sama dengan V per I gitu. Nah, biar memudahkan teman-teman, biasanya Ibu tuh pakai segitiga. Nah, gimana kalau misalnya yang ditanyakan adalah V-nya atau tegangannya? Tinggal kita tutup aja si P-nya, gitu. Berarti tinggal kalau dia bersebelahan, dia dikalikan gitu. Kalau dia atas bawah, dia dibagikan gitu ya. Inilah bisa dilihat ya, di mana I ini adalah kuat arusnya dengan satuan ampere, V itu adalah tegangan dengan satuannya volt, dan R itu adalah hambatan listriknya dengan satuan Ohm. Nah, dari persamaan ini, terus dari percobaan yang dilakukan oleh Ohm, dihasilkanlah sebuah grafik hubungan antara V dengan I, yang ditunjukkan sebagai berikut. Nah, inilah grafik hubungan V dengan I, di mana V terhadap I, gitu ya, dia akan menghasilkan saling tegak lurus. Nah, kemiringan atau gradien antara V dengan I ini kita sebut sebagai hambatan listriknya. Gitu ya. Kalau misalkan dalam matematika berarti ini kan adalah Y, ini adalah X, perbandingan antara Y dengan X itu kita sebut sebagai gradien. Nah, si gradien ini kita sebut sebagai hambatan listriknya. Nah, ini ada suatu contoh soal di mana pada suatu percobaan listrik diperoleh data yang digambarkan pada grafik hubungan antara V dengan I. Nah, ditunjukkan pada grafik di samping ini ya. Nah, katanya yang pertama tentukanlah hambatan pada rangkaian. Nah, yang kedua arus listrik jika tegangannya adalah 15 volt. Baik, kita bahas ya. Oke, lanjutkan ya. Nah, di sini pada contoh soal yang tadi kita bahas nih, untuk mencari hambatan pada rangkaian, kita
tinggal pakai persamaan hukum Ohm yang tadi, di mana R itu adalah perbandingan antara V dengan I. Nah, kita ambil aja salah satu di sini. Gitu. Nah, di sini ada grafik hubungan V dengan apa? Dengan I ya. Nah, ambil aja salah satu data, teman-teman, karena pasti nilainya adalah linear. Nah, oke. Di sini Ibu coba pakai data yang voltnya adalah 3 dan I-nya itu adalah 100 miliampere. Loh, kok Bu kenapa ini jadi 0,1? Ya, karena satuannya miliampere ya. Miliampere ini dia harus dikonversikan ke bentuk ampere atau satuan internasional ampere. Nah, berarti di mana mili itu adalah 10 pangkat negatif 3. Nah, dengan kata lain, 100 dikali 10 pangkat negatif 3 itu adalah 0,1. Berarti untuk R sama dengan 3 per 0,1 sama dengan 30 ohm. Itu. Nah, kemudian yang kedua, kita akan mencari arus listrik jika si tegangannya itu ditambah menjadi 15 volt. Nah, oke, berarti tegangannya nih kita diketahui adalah 15 volt. Tadi kita udah tahu hambatannya itu adalah 30 ohm. Nah, kita pakai persamaan hukum ohm. I sama dengan P per R sama dengan 15 per 30. Berarti 0,5 atau sama dengan 500 miliampere. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas subbab yang kedua, yakni tentang hambatan listrik. Nah, hambatan listrik ini kita ngebicarain tentang suatu bahan konduktor. Nah, contohnya pada kabel. Nah, kabel itu kan biasanya bentuknya silinder ya, di mana dia punya panjang, kemudian dia punya luasnya. Itu ini. Luas kabel itu kan biasanya bentuk lingkaran, di mana dia akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, yakni dia dipengaruhi oleh hambatan jenis kawat, kemudian luas penampang kawat, dan panjang kawat, kemudian luas penampang kawatnya. Jika rumuskan secara matematis, maka dia akan seperti ini. Artinya, semakin besar hambatan jenis kawatnya, dia akan semakin besar hambatan kawatnya. Kemudian, semakin panjang kawat, maka hambatan listriknya dia akan semakin besar. Semakin luas penampangnya, hambatan listriknya semakin kecil, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh soalnya. Nih, suatu penghantar panjangnya 4 meter dipasang dengan beda potensial 12 volt. Ternyata arus mengalir 0,24 ampere. Jika luas penampang kawat 0,04 mm², maka tentukanlah hambatan penghantarnya dan hambatan jenis penghantarnya. Gitu. Berarti diketahui I-nya adalah L-nya adalah 4 meter, V-nya adalah 12 volt, I-nya adalah 0,24 ampere, A-nya atau luasnya adalah 0,04 mm². Oke, yang ditanyakan adalah hambatan serta hambatan jenis penghantarnya, berarti R dan Rho-nya. Gitu. Nah, coba dilihat di sini untuk mencari hambatan penghantarnya, kita pakai persamaan hukum Ohm yang tadi, R sama dengan P per I, gitu. Dimana V-nya itu adalah 12 volt dan I-nya itu adalah 0,24, itu sama dengan 50 ohm. Kemudian yang kedua, hambatan jenis penghantarnya. Kita udah tahu nih hambatan kawatnya 50. Yang pengen ditanyakan adalah Rho-nya. Berarti tinggal kita pindah ruaskan aja. Berarti yang ditanyakan Rho sama dengan R kali A per L. Gitu. Kita notasikan di sini. Berarti hasilnya adalah 5 kali 10 negatif 7. Oke, ya gimana sampai di sini? Ya, kita lanjutkan.
Nah, ternyata hambatan penghantar ini dia dipengaruhi juga oleh suhu. Misalkan teman-teman tuh suka pakai laptop, HP ya. Kemudian dia itu kalau dicas lama-lama atau dipakai lama-lama dia itu akan panas. Nah, kenapa? Karena di dalam HP itu dia kan banyak komponen-komponen elektronika ya. Nah, lama-kelamaan maka dia akan terjadi perubahan suhu di sana. Nah, hambatan ini, pengaruh suhu terhadap hambatan penghantar dirumuskan sebagai berikut. Artinya, karena kita berbicara tentang pemuaian, gitu ya. Di sini kita bicara tentang muai panjang, gitu. Artinya, ketika dia bertambah suhu, maka dia akan mengalami pemuaian. Gitu. Di mana kita tahu bahwa panjang suatu kawat itu dia akan mempengaruhi hambatan listriknya dan berbanding lurus gitu. Artinya ketika dulu waktu kita belajar suhu, delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Gitu. Maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Gitu. Dimana R sama dengan R0 plus delta R-nya. Gitu. Nah, di mana delta R ini adalah kenaikan hambatannya. Gitu. Jadi ada hambatan mula-mula ke hambatan selanjutnya atau ke hambatan akhirnya. Nah, kenaikannya berapa tuh? Kita sebut sebagai delta R-nya. Oke, kemudian ada alfa. Nah, alfa itu apa? Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Jadi setiap bahan dia punya koefisien muainya sendiri. Kemudian R0 itu adalah hambatan mula-mula yang tadi Ibu sudah sebutkan. Kemudian delta T. Nah, delta T itu adalah kenaikan suhunya, di mana berapa sih suhu awal ketika hambatan mula-mulanya. Kemudian setelah dia beberapa waktu, ternyata dia mengalami kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu inilah kita sebut sebagai delta T. Dan yang ini adalah hambatan ketika suhu telah naik. Nah, ini untuk suhu, ininya untuk satuannya adalah derajat Celcius. Nah, ini ada contoh soalnya, di mana sebuah lampu pijar yang filamennya terbuat dari bahan dengan koefisien suhu hambat jenis 0,005 per derajat Celcius. Filamen tersebut memiliki hambatan 150 ohm ketika berpijar dengan suhu 120 derajat Celcius. Nah, hambatan lampu pijar pada suhu 20 derajat Celcius adalah berapa? Oke, diketahui berarti tadi apa? Koefisien suhu hambat jenis, berarti alfanya sama dengan 0,05. Nah, oke, kita bentuk dalam notasi ilmiah, berarti 5 kali 10 pangkat negatif 3 ya, maaf, ini negatif 3. Kemudian hambatan mula-mulanya adalah 150 ohm. Oke, kemudian dia mengalami kenaikan suhu. Nah, karena atau perubahan suhu lah ya istilahnya teh. Nah, di sini T2 min T1 di mana dia itu mengalami perubahan suhu rendah ke suhu tinggi ke suhu rendah, berarti T2 min T1 di mana suhu akhirnya itu adalah 20 derajat Celcius dan suhu mula-mulanya itu adalah 120 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya adalah negatif 100 derajat Celcius. Oke. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah hambatannya. Gitu. Pakai persamaan yang tadi, delta R sama dengan R0 kali alfa kali delta T. Masukkan R-nya 150 dikali 5 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian dikali negatif 100. Maka delta R adalah negatif 75 ohm. Gitu. Oke, berapa sih hambatan akhirnya? Jadi hambatan akhir itu sama dengan hambatan mula-mula ditambah perubahan suhunya. Berarti hambatan akhirnya adalah 150 ditambah negatif 75. Jadi 150 dikurangi 75 sama dengan 75 ohm. Gitu. Nah, ini untuk contoh soal mengenai hambatan ketika dipengaruhi oleh suhu.
Oke, selesai deh untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian ya. Nanti untuk ada pertanyaan-pertanyaan atau kurang dimengerti, boleh nanti didiskusikan di grup. Oke, assalamualaikum.